itu nanti terus kita ini aja operasi aljabar biasa aja disederhanakan. Nah, terus itu sampai di limit X mendekati tak hingga X kurang 1 per akar X kuadrat dikurang 4X ditambah akar X kuadrat dikurang 5X ditambah 1. Teman-teman udah dapat belum baris yang itu? Yang nanti dikalikan 1 per X per 1 per X. Dewi, bisa di-share saja filenya supaya semua bisa melihat. Yang di itu bukan Dewi. Ya? Iya, ya di grup. Bentar, bisa nggak ya? Oh, yang fotonya Tamara itu? Iya. Yang kalau dari dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan itu baris kelima setelah itu dengan mengalihkan dengan bentuk sekawannya itu. Itu kan setelah dilakukan operasinya, nanti kan menemukan bentuk limit X kurang 1 dibagi akar X kuadrat kurang 4 ditambah akar X kuadrat dikurang 5X ditambah 1 saat X untuk X-nya itu menuju tak hingga. Ya kan? Teman-teman dengar suara saya tidak? Dengar, tapi putus-putus ya. Dengar. Yeah. Sama, Bu. Dengar putus-putus. Putus. Putus-putus. Nah, kalau kita ingat lagi kan kalau untuk mencari limit dari suatu fungsi saat menuju tak hingga itu kan nanti suku-sukunya itu dibagi dengan suku yang pangkatnya paling besar. Nah, kalau di situ kan yang pangkatnya suku yang pangkatnya terbesar itu kan yang X. Jadi kita bagi setiap sukunya itu dengan X atau pembilang dan penyebutnya itu dikali dengan 1 per X. Nah, nanti dapat bentuk limit di bawahnya itu ya, limit X kurang 1 per X dibagi akar 1 dikurang 4 per X ditambah akar 1 dikurang 5 per X ditambah 1 per X. Ya. Nah, nanti 1 per X-nya itu kan kalau kita substitusi X-nya itu dengan tak hingga akan menghasilkan 0. Terus ya tinggal ini aja, tinggal kalau yang konstanta kayak 1 ini kan nanti hasilnya akan sama dengan 1. Lalu nanti yang ada masih ada per X-nya kan nanti kalau disubstitusi tak hingga nanti akan jadi 0. Jadi nanti hasilnya itu akan sama dengan satu ini nanti saya tulis dulu, nanti saya kirim di grup ya teman-teman hasilnya. Iya, seperti itu aja tidak apa-apa. Oke, ya, saya kalau mau share juga langsung dari Zoom-nya.
Lagi menunggu yang sedang mencatat. Mungkin tadi dimilih apa sudah jelas atau mungkin ada yang masih bingung. Untuk Dewi tadi, Dewi milih yang tanya. Hello, ini tadi nanya aku atau enggak? Soalnya suaranya putus-putus, enggak jelas. Gimana milih? Tadi dari penjelasan Tiwi, sebenarnya aku cuma dengar nanti saya kirimkan jawaban dari yang saya jelaskan tadi, katanya kan. Nah, sisa yang di depan-depannya itu suara Tiwi itu putus-putus, nggak jelas gitu. Putus-putus. Iya. Oh. Ya, jadi Emily belum itu jelas ya dengan bahasan tadi. Tapi Karena kalau dari suaranya putus. Iya, tapi kalau misalnya dari yang sependengaran saya itu kan tadi dibilang kalau disubstitusikan gitu kan. Tapi kalau setelah membaca dari yang dikirim juga sebenarnya sudah mengerti juga. Ya. Iya. Bisa dulu ya, Li. Oke. Di yang sedang mencatat. Baik, terima kasih. Oke, baik, karena tadi saya sempat keluar dan baru masuk lagi. Nah, tadi diskusinya bagaimana? Yang saya ikuti kan Tamara sudah mengirimkan tambahan materi terkait dengan menentukan limit fungsi irasional di ketakhinggaan. Lalu berikutnya apa? Agra mungkin bisa menjelaskan sedikit ke saya. Halo, Agra? Bu, iya. Ya, Bu. Setelah Tamara tadi mengirimkan di grup, lalu bagaimana? Ceritakan dulu ke saya, soalnya tadi saya sempat keluar dari Zoom. Iya, kan Tamara mengirimkan itu materi di foto di grup. Terus kemudian Niken tuh menawarkan apakah itu perlu dijelaskan atau tidak, atau teman-teman sudah mengerti atau tidak. Belum. Terus Li meminta untuk dijelaskan kembali tentang materi yang dikirimkan utama. Kemudian Tiwi menjelaskan materi tersebut, namun suaranya Tiwi itu ini putus. Jadi Tiwi sedang nulis tulisannya di dan katanya sedang mengikuti sedang tuliskan penjelasannya tadi itu Bu. Oke, baik. Berarti masih ini ya penjelasan terkait yang materi yang ditambahkan Tamara tadi ya. Oke, kalau gitu, nah dari kelompok pembahas, apakah sudah cukup tambahannya atau tidak? Darum tambahan lagi atau sudah cukup? Kalau bertanya boleh nggak? Kalau bertanya boleh nggak? Nanti di sesi tanya jawab, Derman. Oh, ya. Tenang Dharma, santai. Oke, kalau tidak ada tambahan dari pembahas, nanti kan materi biar TV ngupload di grup ya, di grup WA. Tadi penjelasannya supaya lebih jelas. Nah, mungkin sekarang Agra bisa membuka sesi tanya jawab. Agra, silakan. Bagaimana mohon lagi putus-putusnya? Agra
bisa membuka sesi tanya jawab sekarang Oh, kalau ya. kalau pembahas sudah tidak ada tambahan materi lagi. Ya, baik teman, menunggu kita menunggu Tiwi yang sedang menuliskan penjelasannya. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita akan buka 5 penanya. Mungkin ada dari teman yang ingin bertanya materi dari fungsi ini, ini. Mungkin sebelumnya bisa tuliskan di kolom chat yang mau punya. Tadi ada yang tanya dari mana apa ya tadi? Oh iya. Ya, Oke. silakan Baik. Darman. Dari pertanyaan dari saya, kita kan dulu biasanya kalau misalnya kalau saya zaman SMA Mungkin dulu biasanya, menyebutkan dulu Darman nama dan NIM. oh ya, Biar nama saya dicatat. Vintianus SDS Ruwet, NIM-nya 055. Baik, saya akan bertanya. Jadi dulu pada zaman SMA itu biasanya kalau mengerjakan list itu saya biasanya menggunakan fungsi, tapi saya biasanya menggunakan turunan lah. Biasanya menggunakan turunan, tapi sampai sekarang saya menemukan hubungan yang spesifik antara list sama fungsi sehingga ketika kita menyelesaikan hal tentang limit kita bisa menggunakan konturunan. Apakah pertanyaan saya jelas? Halo. Kalau temat saya putus pertanyaan Darman. Apakah temat? Oh ya, jadi gini. Mungkin bisa lewat di grup WA atau di Zoom, tidak apa? Oke, baik. Saya akan mencoba jelaskan di grup WA. Mungkin teman-teman lain yang ingin bertanya bisa langsung chat di Zoom ini atau melalui grup juga tidak apa-apa.
Iya, jadi bagi yang kesulitan, tadi ada yang susah sinyal, kemudian putus-putus. Nah, bisa menyampaikan pertanyaan di kolom chat atau via grup WA ya. Yuk, selain Darman, siapa lagi yang mau tanya? Dibuka berapa pertanyaan, Agra? Agra? Berman, Bu. Ya, sesi ini dibuka berapa penanya dulu? Mungkin 3 penanya dulu ya, teman-teman. Oke, 3 pertanyaan. Tadi 1 dari Darman ya. Ya, Oke, silakan dilanjutkan. mungkin ada yang lain. Saya mau tanya. Ya, Agra, Venta. apakah suaranya terdengar jelas, Ya, Agra? Nim. Perkenalkan, nama saya Venta Dengar. 050. Aku mau tanya, yang tadi kan ada teorema limit fungsi yang limit X didekati C dari kiri. Terus ada limit Fx di mana X didekati C dari kanan. Nah, itu tuh di situ kan ada contoh soalnya. Ada contoh soalnya yang fungsi Gx itu kan yang didekati X di mana X kurang dari 0. Nah, terus yang didekati dari kanan itu kan berarti menggunakan 1-2 di mana X lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk syarat yang X kurang dari 0 yang didekati dari kiri ataupun dari kanan yang X lebih dari sama 0, apakah itu menjadi suatu prasyarat yang sudah istilahnya atau bagaimana? Karena terkait materi ini tentang limit yang didekati dari kiri ataupun dari kanan saya masih belum paham. Makasih. Mungkin Maaf, teman saya Iya. pakai HP. Ini saya mau memfoto hasil Ya. penjelasan tadi, jadi saya mau matikan videonya sebentar. Oh ya. Mungkin saat lagi teman-teman ada yang ingin bertanya. Dewi. Agra mau tanya, ini pertanyaannya kami jawab saat semua pertanyaan sudah selesai atau sambil menunggu pertanyaan kami bisa menjawab? Bagaimana nih, Kan? Maaf, suaranya putus. Gimana, Kan? Jadi ini pertanyaannya bisa kami bahas sambil menunggu teman-teman yang lain bertanya atau menunggu semua pertanyaannya, gitu.
ya teman. Mungkin dari pertanyaannya teman bisa dijelaskan kembali hubungan antara turunan dengan limit. Mungkin Mata bisa menjawab. Saya akan mencoba menjawab pertanyaannya dari Darman ya. Tadi kenapa bisa limit jadi turunan di L'Hopital itu ya? Ya, L'Hopital. Nah, sebenarnya saya itu dan kelompok sudah menemukan alasannya kenapa, tetapi karena apa ya agak kurang sedikit paham dengan penjelasannya, pembuktiannya, maka kami tidak cantumkan di makalah. Nah, cara garis besarnya itu, asalnya kenapa diturunkan pembilang dan penyebut itu ada teorema nilai rata-rata yang diperluas. Nah, untuk pembuktiannya menjelaskan secara detail. Begitu. Ya, Tiwi, mungkin bagi pertanyaan Darman, apa sudah jelas dengan penjelasan yang disampaikan oleh Niken? Sejauh ini sudah cukup mengerti sih, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi itu kan menggunakan konsep turunan. Tapi kenapa yang diturunkan itu jadi biasanya kan kalau menyelesaikan soal limit yang ada ininya, biasanya turunkannya itu masing-masing. Jadi pembilangnya masing-masing, penyebutnya masing-masing. Sementara waktu belajar tentang turunan, kita itu ada belajar sifat kalau misalnya bentuknya itu U per V, berarti nanti diturunkan jadinya itu U aksen dikali V dikurangi V aksen kali U per V kuadrat. Kenapa diturunkan itu masing-masing? Kenapa nggak sekalian gitu? Nah, jadi tadi yang saya bilang itu, saya mendapatkan sumbernya itu dari webnya Pak Yosef. Maaf, saya sendiri kurang begitu paham dengan pembuktiannya. Apabila Darman berkenan, saya akan mengirimkan linknya. Seperti itu. Sebenarnya pertanyaan Darman itu bukan, oke nanti pembuktiannya bisa dikirimkan ya di grup WA mungkin. Nah selain itu Darman itu penasaran apakah dalam menyelesaikan limit yang bentuknya pecahan itu pasti menggunakan turunan karena kan sering kan ya udah kalau seperti ini diturunkan. Nah apakah seperti itu? Kemudian dia penasaran nih kok di L'Hopital itu tidak sesuai dengan aturan turunan pada menurunkan jika bentuknya pembagian. Kalau menurunkan pembagian atau turunan dalam bentuk pembagian itu kan pakai tadi ya, V aksen dikurangi V aksen kali U per V kuadrat. Sedangkan kalau dalam limit itu diturunkan F aksen per G aksen gitu kan. Nah, jelaskan saja itu gimana. Ya, jadi saya mau menjawab yang apakah saat fungsinya itu Fx per Gx tadi ya? Apakah apakah selalu bisa menggunakan L'Hopital ini tadi? Sebenarnya tidak, dan di video juga sudah ada penjelasannya sedikit. Jadi L'Hopital itu bisa digunakan saat fungsinya itu dicari menggunakan substitusi langsung dan menemukan bentuk tak tentu 0 per 0. Jadi kalau tidak ditemukan bentuk tak tentu, kita tidak bisa menggunakan L'Hopitalnya ini tadi.
Jadi itu ya, Darman, ada syaratnya. Kalau mau menggunakan teorema L'Hopital, itu harusnya pertama kita cek dulu, substitusikan. Kalau bentuknya 0/0, baru bisa menggunakan L'Hopital. Nah, lalu kenapa kok turunannya berbeda aturannya? Tiwi atau Niken? Nah, kalau untuk kenapa aturannya itu seperti itu, mohon maaf kami dari kelompok pemateri juga belum benar-benar paham. Jadi daripada kami takut salah dan malah mengganggu pemahaman dari konsep teman-teman, jadi mungkin akan kami, kalau teman-teman berkenan, kalau ada yang bisa membantu kami sangat terima kasih kalau ada yang bisa dan mau membantu, tapi kalaupun tidak ada, mungkin bisa kami jelaskan kalau kami sudah benar-benar paham. Kalau untuk sekarang, maaf kami belum gitu paham kenapa dan kenapa aturannya seperti itu. Karena pembuktiannya memang dari sumber yang kami baca kan belum begitu paham. Oke, baik. Jadi begini, Darman, sepertinya Darman tercampur-campur nih antara teorema di limit, kemudian ada sifat dari turunan, ya. Jadi kalau sifat pembagian dari turunan kan memang bagaimana mencari F per G aksen, gitu kan. Bagaimana mencari turunan dari fungsi yang bentuknya pecahan. Nah, kalau di sini itu adalah bagaimana menentukan limit dari suatu fungsi pecahan. Nah, pertama dicek dulu untuk jika kita mensubstitusikan untuk X mendekati C pada F per G itu, kalau ternyata hasilnya 0/0, maka kita bisa menggunakan teorema L'Hopital. Nah, teorema L'Hopital itu bunyinya apa? Limit dari pembagian Fx per Gx untuk X mendekati C itu, kalau hasilnya 0/0, jika disubstitusikan C-nya tadi, maka dapat ditentukan dengan menggunakan limit pembagian dari turunan-turunannya. Jadi, pembagian dari turunan-turunannya artinya apa ya? F aksen per G aksen. Jadi, memang diturunkan masing-masing gitu. Jadi, ini berbeda antara sifat turunan pada pembagian dan juga limit yang bisa diselesaikan menggunakan teorema L'Hopital ini ya. Jadi jangan mencampur-campur. Karena asalnya bukan dari turunan juga, bukan dari turunan atau sifat pembagian pada turunan. Gitu ya, Darman? Iya, Bu. Dan nanti Tiwi Niken atau kelompok materi nanti bisa ditambahkan di materinya ya, bagaimana pembuktiannya. Oke, baik. Pertanyaan Darman terjawab berarti. Kemudian yang kedua tadi, Venta. Langsung di sini aja, Bu, atau diketik, Bu? Oke, kalau saya sih jelas. Nah, teman-teman pemateri bisa mendengar suara Venta dengan jelas atau tidak? Saya bisa, Bu. Oke. Saya juga bisa, Bu. Bisa ya, Bu? Bisa ya, teman-teman. Bentar, saya buka filenya dulu. Oke. Teman-teman, halo. Ya. Tadi aku mau tanya tentang teorema limit fungsi yang nomor 1. Itu kan ada limit fungsi X, di mana X mendekati C dari kiri ya, dan ada limit
fungsi fx di mana x mendekati c dari kanan. Nah, terus di contoh soal itu kan ada gx di mana negatif x itu x kurang dari 0 dan 1 min x pangkat 2 di mana x lebih dari sama dengan 0. Berarti kan yang untuk negatif x ini kan limit fungsinya x-nya mendekati c dari kiri kan ya? Halo? Ya. Ya. Terus untuk 1 min x pangkat 2 ini di mana x lebih dari sama dengan 0. Berarti ini limit fungsi x-nya itu didekati x-nya mendekati c dari kanan. Iya kan? Ya. Nah, itu aku tanya x kurang kan biasanya didekati dari kiri atau dari kanan itu kan sepemahamanku itu langsung ke garis bilangan di mana ada 0, terus ke kiri itu adalah negatif dan ke kanan itu positif. Nah, untuk syarat limit fungsi yang didekati dari kiri maupun dari kanan, nah itu tuh apakah syaratnya kalau dari kiri itu x kurang dari 0 atau ada bilangan bebas atau gimana ya? Oke, aku ulang. Untuk yang didekati dari kiri itu x kurang dari 0 dan untuk didekati dari kanan itu x lebih dari sama dengan 0. Nah, itu tuh udah syarat mutlak atau bagaimana? Itu. Mungkin udah jelas. Jelas. Paham nggak pertanyaannya, Tiwi? Kayaknya saya tak nangkep Bu pertanyaannya. Nah, jadi kayaknya ini, mohon maaf ini soalnya ternyata saya kurang ya. Itu harusnya saat x-nya mendekati 0. Jadi tentukan nilai limit fungsi gx tersebut saat x-nya mendekati 0. Nah, kalau untuk syaratnya sendiri, nggak harus seperti itu sih. Jadi kalau menurut saya, limit itu kan untuk mencari nilai yang dekat dengan nilai fungsi saat x-nya pada satu titik tertentu. Nah, pada soal ini itu kan x-nya itu ingin mendekati 0. Jadi kita mencari nilai x yang sedekat mungkin dengan 0, tapi bukan 0. Nah, kalau untuk dari kiri atau dari kanannya, nah dari kiri itu kurang dari 0, tapi bukan 0. Atau kalau secara umumnya sih, misalnya x-nya itu mendekati c, yang dari kiri itu x-nya itu mendekati c, tapi x-nya itu kurang dari c. Paham tidak? Iya, paham. Cuman itu kalau misalkan, itu kan ada syaratnya x kurang dari 0. Nah, itu tuh setiap permasalahan seperti itu udah seperti apa ya, syarat mutlak atau bagaimana? Oh, enggak, itu syarat dari memang fungsinya udah seperti itu gitu. Kita dapat fungsi seperti itu, kita diminta untuk melimitkan fungsi itu. Jadi untuk syarat x kurang dari 0 dan syarat x lebih dari sama dengan 0 ini tuh kayak apa ya? Itu udah satu paket sama fungsinya gitu loh. Jadi itu ini nggak gimana sih jelasinnya? Ini bukan sambungannya sama limit gitu loh, bukan terus ini bukan syarat dari mencari limit dari kiri atau di kanan gitu. Oke, makasih. Oke, berarti untuk memperjelas mungkin nanti Tiwi tambahkan di makalahnya tidak hanya contoh satu itu. Contoh lain yang C-nya tidak sama dengan 0. Jadi supaya nggak bingung nanti dikiranya, oh kalau limit kiri dan kanan itu berarti syaratnya cari mana pembatasnya 0 gitu, enggak ya. Untuk C tertentu kan, nah tidak harus 0. Tuh, nanti bisa ditambahkan contoh yang lain. Tuh, oke. Silakan, Agra.
Ya, semoga pentas ya. Jelas ya. Atau Ya, ingin bertanya lagi ya? enggak. Sudah cukup. Makasih. Oh, selanjutnya kita akan ini teman-teman sudah melihat gambar yang telah digunakan oleh Tiwi terkait tadi pertanyaan dari Lili. Apakah Lili sudah melihat dan sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bagian-bagian digunakan oleh Tiwi. Atau teman-teman lain mungkin ingin menanggapi apa yang dikirimkan oleh Tiwi tadi di grup A. Ada tidak, teman? Kayak nggak ada kayaknya kalau diem aja. Sepertinya nggak ada, Agra. Maka dibuka sesi tanya jawab lagi kalau masih ada yang mau bertanya. Ya, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan terkait dari ini. Akan dibuka 2 orang penanya. Apakah ada? Oh, itu ada di chat, Tiwi. Kok Tiwi? Sorry, Agra. Agra ada pertanyaan lewat chat di Zoom. Oh, ini ada Andi. Ya. Ya. Ini dari Andi. Mungkin kelompok pemateri bisa melihat juga. NIM 059. Saya mau bertanya, di makalah ada pembahasan mengenai kesalahan pengerjaan soal, seperti kesalahan teknis, kesalahan solusi, dan sebagainya. Menurut kelompok, apakah ada cara-cara dalam meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi? Jika ada, bagaimana cara yang efektif dalam meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut? Mungkin dari kelompok pemateri bisa ada pertanyaan di Andi. Bagaimana cara minimalisir kesalahan-kesalahan dilakukan siswa tersebut? Oke. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Oke, saya akan mencoba menjawab soal yang ditanyakan oleh Andi. Kan di dalam makalah kan ada kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika seperti limit tadi. Nah, untuk meminimalisir sendiri itu kita tentu saja yang pertama kita harus mengerti apa yang dimaksud oleh soal. Seperti kalau misalnya soal di limit itu kan biasanya ada beberapa cara untuk menyelesaikannya. Nah, di situ kita harus mengerti apa sih nanti tujuannya soal ini. Setelah itu kita menggunakan metode yang sesuai seperti itu. Nah, untuk kalau misalnya dalam kesalahan pengerjaan soal seperti kesalahan teknis itu mungkin dibutuhkan ketelitian. Nah, seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Ya, terima kasih. Mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi atau bahkan mungkin dari juga
bisa menambahkan atau anggota kelompok pemateri yang lain. Atau Andi ingin menanggapi juga yang telah disampaikan oleh Rizky tadi. Mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi kan sudah ada ya. Jadi kan sudah ada beberapa definisi dan beberapa teorema untuk pengerjaan limit fungsi ini ya. Jadi mungkin harus dipahami dulu ini teorema-teorema dan definisinya ini. Jadi saat mengerjakan itu tidak semau kita, karena pasti ada cara-cara tertentunya seperti itu. Konsepnya juga harus kita paham dulu. Oke, Andi, gimana tanggapannya? Sudah, Bu. Sudah. Itu aja. Terima kasih sebelumnya kepada kelompok yang sudah menjelaskan. Karena saya juga sering mengalami kesalahan-kesalahan tersebut gitu. Oke. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Ya, saya jadi ingin bertanya juga tadi dari pertanyaan Andi tadi ya. Kan banyak nih cara menyelesaikan limit. Ada tadi yang menggunakan teorema L'Hopital, ada yang langsung disubstitusikan, ada yang dikalikan dengan sekawan, ada yang harus difaktorkan, ya kan? Nah, kalau kita mengerjakan soal, kan di soal tidak diberitahu ya, kerjakan atau tentukan limit ini dengan cara apa. Kita harus menebak-nebak sendiri kan? Nah, pertanyaannya kalau kita ketemu soal, kapan kita harus pakai substitusi, kapan harus dikalikan sekawan, kapan harus pakai L'Hopital, kapan harus difaktorkan, itu bagaimana? Nanti kelompok bisa menjelaskan ya. Tapi selain itu, teman yang lain juga boleh bertanya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mada atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi? Kalau nggak ada, boleh langsung dijawab. Nah, saya mau menjawab. Jadi cara bedanya kan? Suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Nah, cara yang paling sederhana atau paling awal yang harus dilakukan itu mencoba metode substitusi. Nah, semisal mencoba metode itu sudah ketemu jawabannya, itu yang menjadi jawabannya. Nah, jika belum, itu bisa menggunakan cara-cara lain, seperti tadi pemfaktoran. Nah, gimana cara bedanya? Itu bisa dilihat bentuk soalnya. Kalau soalnya ada bentuk akar, itu menggunakan sekawan. Lalu jika polinomial, itu bisa menggunakan pemfaktoran. Lalu jika bentuknya pecahan dan hasilnya 0/0, itu menggunakan L'Hopital. Seperti itu. Oke, berarti yang perlu dilakukan pertama kali adalah substitusi ya? Oke. Substitusi kalau X mendekati C kan? Ya. Kalau X mendekati tak hingga, apakah juga disubstitusi pertama kali? Enggak.
mendekati tak hingga harus gimana? Harus, kalau dia bentuknya polinomial, itu harus dibagi dengan pangkatnya yang paling besar. Terus nanti itu sebentar, polinom itu yang bentuk pangkat-pangkat itu kan? Ya. Bukan pecahan loh ya? Pecahan polinom, Bu, maksudnya, Bu. Pecahan berarti ya? Ya. Oke. Dibagi dengan pangkat tertinggi. Kita cari pangkat tertingginya dulu. Semisal pangkat tertingginya itu 2, nanti pembilangnya dan penyebutnya itu dikalikan 1 per X kuadrat. Misalnya pangkat tertingginya berapa? 2. 2. Maka pembilangnya dikali 1 per X kuadrat, penyebutnya juga dikalikan 1 per X kuadrat. Jadi masing-masing intinya dibagi X kuadrat ya? Ya. Kenapa? Agar tidak mengubah bentuk soal, Bu. Jadi itu semacam manipulasi aljabar. Karena kan kalau 1 per X kuadrat dibagi 1 per X kuadrat itu kan 1. Tidak mengubah bentuk soal. X kuadratnya dikeluarkan begitu ya? Ya. Oke, saya ulangi tadi. Kalau misalnya limitnya, untuk limit X mendekati C, maka yang pertama dilakukan adalah substitusi nilai C-nya ke soal. Kalau sudah ketemu hasilnya, oh berarti itu, gitu. Iya, Bu. Kalau menurut saya, ya. Itu, kalau Bu. tidak ketemu, dilihat bentuknya. Kalau bentuknya pecahan, maka diapakan, Niken? Kalau bentuknya pecahan, kan ada pecahan yang bentuknya akar-akar. Kalau pecahan bentuknya ada yang akar di pembilang atau penyebut, itu bisa dikalikan dengan sekawannya atau bisa pakai L'Hopital. Jika hasilnya 0 per 0. Kalau kalau soalnya pembilang dan penyebutnya polinomial, itu bisa dilihat pangkat tertingginya, lalu masing-masing dibagi dengan pangkat tertinggi. Kalau yang difaktorkan, kalau bentuknya apa? Kalau pemfaktoran itu atas dan bawah polinomial. Berarti kalau polinom masih beberapa kalau bentuknya pecahan beberapa cara ya. Kalau pecahan itu polinom biasa bisa pemfaktoran. Kalau mengandung akar dikalikan sekawan. Kalau pecahan itu disubstitusi hasilnya 0 per 0 bisa memakai L'Hopital. Jadi diturunkan masing-masing gitu ya. Oke, nah di grup itu saya di WA saya ngirimkan soal tentang limit. Kalau seperti ini soalnya, itu kira-kira menyelesaikannya bagaimana? Ini untuk teman-teman semua ya, tidak hanya untuk kelompok pemateri. Semuanya sudah melihat soalnya ya? Sudah, Bu.
Udah, Bu. Kira-kira kalau soal yang seperti ini, menyelesaikannya dengan cara apa? Saya tidak tanya jawabannya A, B, C, D, E ya, tapi caranya kira-kira gimana? Yuk, ada yang mau menjawab? Kalau dari yang dijelaskan Iken tadi? Gimana? Bu, perkalian sekawan bukan, Bu? Siapa ini yang jawab? Niko, Bu. Oh, Niko, ya. Menurut Niko menggunakan perkalian kawan. Sekawan gitu, Bu. Kenapa, Niko? Biar bentuknya kayak yang dikirim siapa tadi? Dikirim penyelesaiannya kayak Tiwi tadi, Bu. Oke. Per-peran gitu, Bu. Pecahan Oh, bentuknya. karena bentuknya mirip yang diselesaikan oleh Tiwi di grup ya. Iya. Limit suatu fungsi yang mengandung akar untuk X mendekati tak hingga. Ya. Oke, baik. Berarti kalau sekawannya apa, Niko? Sekawan Apa? dari soal ini apa? Jadi 2X plus 1-nya itu dikurung dulu, Bu. Terus Terus? habis itu berarti 2X plus 1 plus akar 4X kuadrat dikurang 4X kurang 5 itu sekawannya, Bu. Hanya dikali itu atau? Dikali itu per 2X plus 1 plus akar 4X kuadrat. Dikali lawannya per Iya. sekawannya gitu ya. Iya, Bu.
Nah, oke. Apakah Niko sudah mencoba mengerjakan? Belum, Bu. Oh, tapi idenya seperti itu ya? Iya. Ya, oke. Terima kasih, Niko. Ada Oke, teman Bu. lain yang berpendapat? Ibu, saya mau menambahkan jawabannya dari Niko. Iya, silakan Niken. Tadi awalnya dikali sekawannya, terus setelah nanti kan ketemu bentuk ada pembilangnya itu polinomial yang penyebutnya ada campuran. Nah, itu dibagi, pembilang dan penyebut itu dibagi sama pangkat tertingginya, Bu. Berapa pangkat tertingginya, Niken? 1. Berarti dibagi X ya? Iya. Ya, oke. Jadi pertama sama caranya dengan Niko, dikalikan dengan sekawan. Lalu setelah ketemu, kan bentuknya adalah pecahan. Nah, lalu dibagi dengan pangkat tertinggi. Setelah itu sudah ketemu, Niken. Habis dikaliin, terus nanti ketemu ada bentuk per X-nya, nanti X-nya disubstitusi tak hingga. Terus dihitung biasa. Ya, kalau 1 per tak hingga kan 0 ya. Ya. Oke, sudah ketemu hasilnya, Niken? Sudah, Bu. Berapa? 4. Tidak ada di pilihan. Nggak ada. Oke, mungkin ada yang kurang teliti dalam perhitungannya. Saya 2, Bu. 2, Bu. Ya, oke. 2, Bu. Nanti jawaban Niken difoto terus dikirim ke grup WA ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Niken. Nah, saya kembalikan lagi ke Agra karena sesi tanya jawab sudah cukup, maka dilanjutkan dengan soal-soal dari kelompok pembahas. Silakan. Ya, mungkin dari karena ceritanya sudah cukup, kita lanjut ke silang soal. Kelompok pembahas mungkin mengirimkan soal-soal yang telah buat melalui WA group atau bagaimana? Oke, bisa di-double di WA group dan di-share di sini juga bisa pakai screen share. Oh, ya, baik. Ya, teman-teman, itu Tamara sudah memberikan beberapa latihan soal di grup, bisa dicek.
Oke, bisa di-share juga di Zoom. Tamara? Tamara, apakah mendengar suara saya? Maaf Bu, putus-putus. Oh ya. Kalau bisa di-share di Zoom juga, Tamara. Bu, yang nge-share soalnya saya, Bu. Oh ya, Mai, boleh. Nah, teman-teman silakan diperhatikan ada 8 soal di sana ya. Nah, nanti silakan seperti tadi, tidak harus sampai penyelesaian akhir, tapi ide dalam menyelesaikan soalnya. Jadi, tidak harus urut. Nanti kalian boleh, misalnya, siapa? Mili, saya sudah ketemu Bu, nomor 8. Atau saya tahu nomor 8 itu caranya seperti ini, gitu. Caranya dulu enggak apa-apa, tidak harus sampai hasil akhirnya. Gitu ya. Jadi tidak harus urut dari nomor 1 kerjakan, aduh nggak ketemu, terus sudah. Kalian boleh mengamati soal dan dari soal itu yang menurut kalian mudah dan tahu cara penyelesaiannya, nah nanti langsung bisa diungkapkan aja. Gitu. Nanti ada yang memiliki IG mengerjakan berapa yang soal mungkin bisa langsung dibuka teman. Tidak harus keluar dengan nomor.
Bagaimana teman-teman, apa ada yang ingin memberi ide terkait penyelesaian dari beberapa hal yang diberi oleh kelompok bahas? Agra. Agra, saya mau mencoba menjawab. Siapa ini? Bisa disebutkan namanya? Cynthia, Bu. Oke, Cynthia. Iya. Mau mencoba menjawab nomor 1, itu idenya yang pertama dikalikan sama kawannya yang akar X-2. Setelah dikalikan, nanti langkah keduanya nanti difaktorkan yang X kuadrat min 3X plus 2-nya nanti difaktorkan. Oke, sebentar. Setelah difaktorkan Berarti, nanti, oke, sebentar, karena Cynthia. unsur penyebab, ya. Sekawannya itu apa? Biar teman-teman juga tahu. Dikalikan dengan? Yang sekawannya itu yang akar X-2 dibagi dengan akar X-2. Oke. Terus? Setelah itu kan nanti dikalikan biasa kan, Bu. Tapi yang X kuadrat min 3X plus 2-nya nanti saya faktorkan. Karena penyebut sama pembilangnya memiliki faktor yang sama, yaitu X-2. Jadi nanti tinggal X-1 dikali sama akar X-2. Kalau udah menemukan bentuk itu, nanti tinggal mensubstitusikan X mendekati 2. Nanti hasilnya 0. Oke. Terima kasih, Cynthia. Nah, mungkin kelompok pembahas bisa mengkonfirmasi jawaban Cynthia tadi. Apakah benar gitu maksudnya? Cara yang dilakukan Cynthia? Halo. Kelompok pembahas ada Mei, Darman, Agra, dan juga satu lagi Tamara. Halo, kelompok pembahas, gimana? Bu, Jawaban Cynthia? kalau jawaban Cynthia sama, Bu. Benar ya caranya, langkahnya benar nggak? Langkahnya benar, Bu. Oke, bagus. Oke. Ada yang lain? Nomor 1 sudah oke ya. Terus? Selamat sore, Bu. Ya. Saya Mili. Hidupin itu. Saya mau mencoba menjawab yang nomor 2. Oke. Itu menurut saya lihat dari pangkat tertingginya, Bu. Jadi nanti pembagian koefisien dari pangkat tertinggi. Iya, gitu. Jadi di situ kan bentuk polinomialnya kan X kuadrat plus 3X min 18 dibagi X kuadrat kurang 3X. Nah, karena di situ pangkat tertingginya itu 2, jadi tinggal hasilnya itu pembagian dari koefisien dari pangkat tertingginya, Bu, yaitu 1. Apakah seperti itu? Oke, berarti menurut Mili caranya berarti
pembilang dibagi X kuadrat, penyebut dibagi X kuadrat, terus ketemunya 1 ya. Iya, seperti Oke, itu, Bu. terima kasih. Nanti biar ditanggapi kelompok pembahas. Baik, Bu. Nah, selain dari Zoom, ternyata teman-teman juga mengirimkan jawaban via WA Group ya. Di sini ada Kezia yang mencoba mengerjakan nomor 1. Jawabannya sama dengan milik Cynthia tadi. Kemudian Dion mencoba mengerjakan nomor 2. Caranya agak berbeda dengan Mili di sini ya. Menggunakan pemfaktoran, jadi penyebutnya pembilang difaktorkan, penyebut juga difaktorkan dengan mengeluarkan X, dan hasilnya adalah 3. Agak berbeda, tadi Mili 1 ya. Oke, mungkin untuk nomor 2, kan ada 2 versi nih, versinya Mili dan versinya Dion. Kelompok pembahas bisa menanggapi dulu, untuk yang nomor 2 bagaimana? Untuk yang nomor 2 itu, yang jawaban yang benar menurut kelompok kami sendiri itu yang jawaban Dion, Bu. Oke, Jadi yang nomor 2 itu difaktorkan antara pembilang dan penyebut. Nanti pembilang itu kalau difaktorkan dapatnya X plus 6 kali dengan X min 3. Sementara untuk penyebutnya kalau difaktorkan X dikali dengan X min 3. Sehingga X min 3 pada pembilang dan penyebut itu bisa dikanselasi. Sehingga nanti sisanya itu X plus 6 dan X plus 6 di bagian pembilangnya dan X di bagian penyebutnya. Oke. Kemudian disubstitusi ya, X sama dengan 3, sehingga ketemunya 3. Gitu ya. Oh iya, Bu. Nah, kalau Darman menyampaikan bahwa yang benar adalah jawaban Dion, kenapa cara punya Mili salah? Kalau Mili langsung dibagi dengan pangkat tertinggi. Iya, kenapa salah? Kan Kalau jawabannya yang beda nih. Kalau yang sepemahaman saya, Bu, kalau yang dibagi dengan X pangkat tertinggi itu kalau misalnya X-nya itu mendekati taki enggak. Kalau yang sepemahaman saya, tapi kalau misalnya X mendekati suatu bilangan bulat, misalnya mendekati 3, mendekati 0, itu difaktorkan. Kalau enggak nanti diturunkan seperti yang dijelasin sama Niken tadi yang L'Hopital gitu. Oke. Bisa ditanggapi kelompok pemateri. Niken mungkin, atau Tiwi, atau Rizky. Benar nggak? Saya tadi setuju dengan Darman tadi ya Bu, karena ini X-nya mendekati suatu bilangan, bukan mendekati tak hingga, jadi lebih tepat kalau seperti punya pengerjaan Dion. Oke. Terima kasih, Tiwi. Billy, masih bingung nggak? Tidak, Bu. Oke, udah jelas Saya ya, Mil? sudah tercerahkan, Bu. Oke, terima kasih. Lanjut. Terima kasih penjelasannya, teman-teman. Oke, di sini Deo sudah mencoba nomor 6 ya. Nomor 6. Oh, jauh lompatnya ya. Nggak apa-apa. Hasilnya adalah negatif 3/2. Oh, dia pakai rumus cepat ini. B dikurang A per 2 akar A. Hasilnya negatif 3/2. Nah, apakah ada teman yang sudah mengerjakan nomor 6? Untuk membandingkan hasil tapi bukan dari rumus cepat. Oke, belum ya. Berarti Deo kita pending dulu, Deo ya. Silahkan, ada yang mau mengerjakan nomor 3 mungkin, nomor 4, 5, dan seterusnya dengan cara biasa. Maksudnya bukan dengan rumus cepat ya. Silahkan. Boleh di Zoom atau di grup juga boleh. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang, Anggi. Saya mau nyoba nomor 5, Bu. Oke, nomor 5. Dari yang udah dijelasin yang sebelumnya tadi, itu kan limit X mendekati tak hingga. Jadi, saya idenya itu menggunakan penyebut dengan pangkat yang tertinggi. Nah, di situ kan pangkat tertingginya itu pangkat 3. Jadinya semua bilangan di situ saya bagi dengan X pangkat 3. Terus nanti hasilnya limit X mendekati 0 itu 0/1, terus hasilnya 0. Gitu, Bu.
Itu enggak, nol ya. teman-teman? Oke, itu Ya. menurut Anggi nomor 5. Bisa langsung ditanggapi kelompok pembahas atau boleh juga kalau teman lain punya jawaban lain di nomor 5. Adakah yang punya jawaban lain? Atau belum mengerjakan sampai nomor 5 ya? Oke, baik. Bisa ditanggapi kelompok pembahas. Benar nggak ya cara yang dilakukan Anggi, yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan pangkat tertinggi. Karena di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 3, maka keduanya dibagi X pangkat 3. Mungkin Mai, Tamara, Agra. Nomor 5 ya, Bu? Ya, nomor 5. Kalau menurut saya sendiri yang dibuat sama Anggi tadi betul, Bu. Dibagi dengan pangkat tertinggi, X pangkat 3. Oke, dan hasilnya? Hasilnya, bentar, Bu, kalau nggak salah tadi X pangkat 3 1. 0 bukan, Bu? Anggi tadi menjawab 0. Darman 0 juga? 0, Bu. Oke. Kelompok pemateri. Tiwi, Niken, Rizky. Benar nggak caranya seperti itu? Iya, Bu. 0 juga. Benar. Langsung dibagi dengan pangkat tertinggi? Iya. Nah, karena pangkat dari pembilang itu lebih kecil, maka hasilnya 0 ya? Ya. Ya, oke, baik. Nomor 5 sudah beres. Lanjut. Ada yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, lanjut lagi.
selain 1, 2, dan 5? Boleh nggak urut kok. Bu, Ya, kalau saya kan pemateri, boleh mencoba menjawab tidak? boleh, boleh. Saya mau coba yang nomor 3. Oh iya, silakan. Kalau saya ini dikalikan dengan sekawan. Sekawannya yaitu? Akar X plus 1 ditambah akar X plus 2 dibagi akar X plus 1 ditambah akar X plus 2. Terus? Nanti setelah dikali sekawan dibagi yang pangkatnya tertinggi, Bu. Lalu? Hasilnya ketemu 0. 0. Pangkat tertingginya berapa, Tiwi? X pangkat setengah. X pangkat setengah. Oke, hasil perkaliannya mungkin. Atau bisa difotokan, dikirim ke grup. Masih pensil nggak apa-apa, Bu? Nggak apa-apa. Hasilnya 0 ya, Tiwi? Iya. Ya. Tapi saya ragu-ragu juga. Nggak apa-apa. Nanti kan sambil dikonfirmasi juga sama kelompok pembahas. Ya. Bu. Ya, Dion. Saya Dion, Bu. Ya. Saya mencoba mengerjakan nomor 4. Nomor 4, saya menggunakan cara metode perkalian sekawan. Ini saya baru foto, nanti saya kirim ke grup aja, Ibu ya. Ya. Oke, baik. Tiwi di sini sudah mengirimkan ya jawaban nomor 3 yang dia kerjakan. Caranya yaitu dengan mengalihkan sekawan. Sekawannya adalah X ditambah 1 ditambah akar X ditambah 2. Oke, kemudian setelah itu pembilangnya diperoleh X plus 1 kuadrat dikurangi akar X ditambah 1 dikuadratkan dikurangi akar X ditambah 2 dikuadratkan per akar X ditambah 1 ditambah akar X ditambah 2. Lalu nanti disederhanakan
Pembilangnya negatif 1, penyebutnya akar X ditambah 1 ditambah akar X ditambah 2. Lalu pangkat tertingginya adalah X pangkat setengah. Nah, setelah dibagi, ketemunya 0 per akar 1 tambah akar 1. 0 per 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 0. Nah, kelompok pembahas bagaimana untuk jawaban Tiwi nomor 3? Apakah betul caranya seperti itu? Iya, Bu, betul. Jadi ketemunya memang 0 ya? Iya. Soalnya biasanya kalau limit udah ngitung panjang-panjang ketemu 0 tuh jadi nggak yakin ini bener nggak jawabannya. Ya nggak? Maunya setelah ketemu panjang itu paling nggak ketemu suatu bilangan tertentu ya, tapi ternyata ketemunya 0. Oke, cara Tiwi nomor 3 benar. Nah, kemudian Dion juga sudah mengirimkan jawaban nomor 4. Caranya, karena itu bentuknya pecahan dan mengandung akar, oleh Dion dikalikan dengan sekawan. Nah, silakan dicermati kelompok pembahas. Apakah jawaban Dion sudah benar? Atau ada yang keliru? Atau bagaimana? Jawaban Dion juga sudah benar, Bu. Oke. Coba perhatikan jawaban Dion baris kedua itu. Limit 4x dikalikan dengan akar 1 per 2x ditambah akar 1 ditambah 2x per 1 kurang 2x kurang 1 ditambah 2x. Kalau tambah atau kurang ya ini, Dion? Itu dikurangi, Bu. Dikurangi ya. Pertamanya saya tambah atau apa simbolnya plus, tapi terus saya tipek, jadi mungkin masih kelihatan plus. Iya, oke. Karena awalnya itu dari akar X tambah 2, negatif akar X tambah 2 dikalikan X, akar 1 tambah 2X ya. Harusnya pertama dalam kurung kan, terus kurungnya dikeluarkan. Oke, baik. Jadi itu negatif ya. Maka penyebutnya menjadi negatif 4X. Kalau tidak teliti nanti bisa jadi per 0. Kan 1 dikurang 1, negatif 2X tambah 2X. Ya. Jadi perlu ketelitian di situ. Jadi ternyata penyebutnya adalah negatif 4X, lalu dikanselasi, kemudian disubstitusi, untuk X mendekati 0 ya, 0-nya disubstitusi, dan hasilnya adalah negatif akar 1 dikurangi akar 1, yaitu negatif 2. Oke. Terima kasih, Dion, dan sudah dikonfirmasi jawabannya benar. Oke, berarti nomor 1, 2, 3, 4, 5 beres. Tinggal nomor 6, 7, 8. Yuk. Oke. Ada lagi yang mengirimkan 1844 itu siapa ya? Rizky ya?
Oke, di Deo sudah mengirimkan cara Deo, apakah bergabung di Deo nggak bergabung di Zoom ya? Bu, sudah Bu, Ya? sudah Bu, sudah bisa masuk. Sudah, oke baik. Deo sudah mencoba mengerjakan nomor 6 ya, sudah dikirim di grup WA. Mungkin bisa Ya, Bu. dijelaskan caranya bagaimana Deo untuk mengerjakan nomor 6 ini? Pertama itu Bu, saya kalikan sekawan dengan akar X kuadrat min X plus 5 dikurangi dengan akar X kuadrat min 2X plus 3. Itu dikalikan sekawan Bu. Jadi itu coba teman-teman lihat bentuk kedua itu jadi begitu. Oke, jadi akar Nah, titik setelah plus akar dibuat begitu, titik-titik gitu ya. Setelah itu? Bu, dikalikan dengan penyebutnya, dengan pembilang X kuadrat min X plus 5 dikurangi X kuadrat min 2X plus 3 dikali dengan pembilang. Nah, setelah dikali bentuk akarnya hilang kan Bu? Nah, setelah itu dari pembilangnya itu kita kansilasi begitu. X kuadratnya X kuadrat kurang X kuadrat 0 min X kurang min 2 itu ya. 1. Nah, sederhanakan Bu ya. Nah, setelah itu untuk bagian penyebutnya kita bagi pangkat yang tertinggi Bu. Kita bagi pangkat yang tertinggi. Pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Yakin X kuadrat? Ya Bu. Nah, setelah dibagi dapatnya 3/2. 3/2. Ya. Oke. Terima kasih, Deo. Sama-sama, Bu. Oke, Deo sudah menjawab. Di sini 4 tuh Rizky ya. Rizky juga sudah menjawab. Tapi jawaban akhirnya sama, 3/2. Tapi ada yang berbeda di langkah pengerjaannya. Sama-sama dikalikan sekawan, sama-sama dibagi dengan pangkat tertinggi, tapi kalau pangkat tertingginya punya Rizky adalah X, sedangkan punya Deo tadi X kuadrat. Oke. Mungkin bisa dikonfirmasi kelompok pembahas. Silahkan, Darman, Mei, Tamara, dan Agra. Untuk nomor 6 ini bagaimana? Membandingkan antara jawaban Rizky dan Deo. Oke, ada yang mau menanggapi? Halo, kelompok pembahas. Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, Gra. Kalau dari Rizky dan Deo itu perbedaannya di yang itu sama tuh. Tapi kalau yang Deo itu langsung di apa? Di langkah yang ke-3, Bu. Itu ada minyak yang Rizky. Ya, karena berbeda, lalu
Mana yang benar? Ataukah dua-duanya benar? Lebih ininya Rizky lebih apa? Lebih apa? Lebih jelas untuk yang pekerjaan yang topnya Rizky dalam yang keempat. Oke, bukan masalah jelas dan tidak jelas ya. Tapi di sini apakah sudah benar atau belum pengerjaannya? Sepertinya soalnya Rizky sama Dio beda, Bu, yang bagian pertamanya. Oh, soalnya berbeda. Sepertinya, Bu, di bagian tandanya. Kalau punya Dio itu yang bagian pertamanya itu X kuadrat tambah X. Kalau punya minusnya. Itu minus, ya. Sebentar. Nomor 6 kan? Nomor 6, Bu. Oke. Punya Dio Kalau salah punya soal itu ya. X kuadrat X, Bu. Oke. Pertama punya Dio salah soal, salah tanda di situ. Dan juga selain itu Dio tidak teliti dalam mengurangkannya. Kalau di situ dalam menyederhanakan pembilang, X kuadrat dikurang X kuadrat, oke, 0. Tapi negatif X ditambah 2X bukan 1, harusnya kan X. 5 dikurang 3, 2. Oke. 2. Hebat ya? Soalnya beda, jawabannya sama. Oke. Dewo kurang teliti dalam menuliskan soal dan juga dalam mengoperasikan ya. Jadi yang langkahnya sudah tepat ya Rizky. Oke, nomor 6 sudah jelas, yaitu dikalikan dengan sekawan dan dibagi dengan pangkat tertinggi. Terima kasih. Tinggal 2 nomor lagi, 7 dan 8. Permisi, Bu. Ya, Kalista, Tamara. Bu, saya mau koreksi soal nomor 7 itu ada kesalahan, Bu. Ya, gimana? Yang hitunglah nilai dari limit X mendekati 1 itu harus X kuadrat plus 5X harusnya min 6, Bu, bukan plus 6. Oh, dikurang 6 ya? Oke, baik. Tapi pernya tetap per X dikurang 1. Iya, Bu. Cuma dikurang beda apa? Yang salahnya min 6. Oke, terima kasih. Yuk, ada yang mau coba 7 dan 8? Caranya aja. Ibu mau jawab soal nomor 7 boleh nggak, Bu? Ya, Dinda ya? Ibu, sebentar pakai headset dulu, Bu. Oke. Nomor 7. Tadi kan limit X mendekati 1, X kuadrat plus 5X min 6 per X min 1. Itu saya faktorkan yang X kuadrat plus 5X min 6. Yang saya faktorkan itu jadinya X plus 6 sama X min 1 per X min 1. Terus saya kanselasi X min 1 sama X min 1-nya. Terus saya masukin X-nya itu kan 1, jadi 1 tambah 6 sama dengan 7. Oke, jadi jawabannya adalah 7 ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih, Dinda. Iya, Bu. Silakan langsung dikonfirmasi kelompok pembahas, apakah benar cara yang dilakukan oleh Dinda? Oh, sudah benar, Bu. Jadi dikanselasi dan difaktorkan. Pembilangnya difaktorkan, lalu ada faktor yang sama, karena X dikurang 1 bisa dibagi atau dikanselasi, lalu hasilnya adalah 7. Oke, terima kasih. Yang belum ada kelompok nomor 8. Soal nomor 8, karena bentuknya fungsi trigonometri, jadi biasanya dihindari ya. Oke. Ada yang sudah mencoba nomor 8?
bisa sambil melihat-lihat tadi ya makalah dari materi kelompoknya Tiwi, Niken, dan juga Rizky. Di sana disediakan juga kalau lupa identitas trigonometrinya. Bagaimana? Ada yang sudah coba? Salah nggak apa-apa kok. Mai, mungkin bisa diturunkan. Soalnya tidak terlihat di layar. Mai Susanti bisa mendengar? Ya, Bu. Oh iya, oke baik. Sudah terlihat. Belum ada? Oke, kalau gitu kelompok pembahas boleh dijelaskan bagaimana menyelesaikan soal nomor 8.
Silakan. Baik Bu, saya akan coba menjelaskan soal nomor 8. Jadi soal nomor 8 itu kalau dari kelompok pembahas sendiri itu idenya pembilang dan penyebut itu masing-masing dibagi dengan X. Masing-masing dibagi dengan X, jadinya X min 2 sin X per X dibagi lagi dengan tan X per X. Nah, nanti yang di bagian pembilang itu X dengan X-nya kan habis Bu. Nanti sisa 1 dikurangi 2 sin X per X dibagi dengan tan X, Bu. Gitu. Nanti yang nilai dari sin X per X itu kan nanti hasilnya 1. Dan tan X per X itu 1. Karena di depannya ada limit X mendekati 0. Sehingga nanti hasil akhirnya itu 1 dikurangi 2 per 1. Atau hasilnya negatif 1, Bu. Oke, hasilnya negatif 1 ya. Jadi caranya adalah dimanipulasi dengan dibagi X per X. Ya, Bu. Ya. Atau dikali seper X juga boleh. Sehingga di situ nanti kan X per X dikurangi 2 sin X per X per tan X bagi tan X. Karena yang kita tahu bahwa limit X mendekati tak hingga dari sin X per X sama dengan 1. Demikian juga limit tan X per X untuk X mendekati 0 juga sama dengan 1. Nanti Darman silakan caranya dituliskan dan di-upload di WA group ya. Baik, Bu. Oke. Baik, karena soal dari kelompok pembahas sudah habis. Nah, teman-teman kalau punya soal latihan tentang limit yang masih sulit juga boleh di-share di grup WA ya. Misalnya saya mencoba mengerjakan soal tentang limit seperti ini kok masih kesulitan, itu boleh di-share di grup WA nanti biar ada mungkin kelompok bahas atau kelompok penanya atau kelompok materi yang bisa membantu begitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Bu, kalau yang nomor 8 bisa pakai L'Hopital, bisa nggak, Bu? Andi bertanya, kalau nomor 8 bisa pakai teorema L'Hopital nggak? Kenapa Andi kok menggunakan teorema L'Hopital? Saya sudah kirim di grup. Oh, benar nggak? Oke, baik. Saya buka dulu ya. Oke, kemudian diturunkan masing-masing. Setelah diturunkan, CK-nya diganti seperkos. Lalu menjadi cos X dikalikan disubstitusi. Hasilnya sama ya, negatif 1 di. Nah, Andi, kenapa Andi menggunakan teorema L'Hopital? Karena pas ketika yang awal itu disubstitusikan dengan 0 itu nanti hasilnya 0 per 0. Oke. Nah, sekarang dikonfirmasi ke kelompok pembahas atau pemateri juga boleh. Bisakah kita menggunakan teorema L'Hopital karena ternyata setelah disubstitusikan ini hasilnya 0 per 0? Bisa nggak? Gimana, Mbak? Enggak, saya tanya ke kelompok pemateri dan pembahas. Benar nggak jawaban Andi kalau karena tadi awalnya disubstitusikan hasilnya itu 0 per 0, lalu Andi menggunakan cara L'Hopital? Boleh, Bu. Tiwi ya? Ya, Tiwi. Jadi boleh juga menggunakan L'Hopital walaupun ini trigonometri? Setahu saya boleh. Boleh ya. Yang penting dicek dulu, oh ternyata tadi syarat awalnya sudah terpenuhi bahwa ketika disubstitusi hasilnya adalah 0 per 0. Ya. Oke, sebentar. Kita cek metode atau teorema L'Hopital-nya mana? Tempat TV.
Nah, di sini misalkan F dan G adalah fungsi yang memiliki turunan satu interval yang memuat C tapi tidak terdefinisi di C. Berarti syaratnya adalah Fx dan Gx punya turunan. Lalu di sini X-nya mendekati C, nilai tertentu, kemudian Gx-nya tidak sama dengan 0 untuk setiap X di selang interval tersebut. Karena jika limitnya itu muncul 0/0, maka bisa dicari dengan F aksen, G aksen. Nah, dari syarat itu memenuhi nggak? X mendekati satu bilangan tertentu, ya. Yaitu di sini 0 ya, mendekati 0. Lalu, apakah bisa dicari turunannya? Bisa. Bisa ya, Andi tadi sudah mengerjakan. Dan ketika disubstitusi awal, hasilnya 0/0 kan, berarti bisa menggunakan teorema L'Hopital. Oke, boleh Andi. Jadi tidak harus pakai cara Darman. Jadi bisa diselesaikan dengan dua cara. Dan hasilnya sama ya, -1. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain? Oke, belum ada. Kalau begitu, meeting Zoom kali ini saya akhiri karena kita tidak terasa sudah habis ya waktunya. Sekarang sudah 3:30. Maka nanti silakan tadi yang mau mengirimkan jawaban di grup WA, dan jangan lupa kelompok membahas membuat notulen dari diskusi kita hari ini, dan juga kelompok pemateri merevisi tadi yang masih ada contoh yang kurang gitu atau penjelasan pembuktian L'Hopital, ya silahkan ditambahkan. Oke. Terima kasih untuk diskusi hari ini. Teman-teman sudah mulai aktif, sudah lebih bersemangat daripada pertemuan lalu. Nah, pertemuan minggu depan yang akan dibahas adalah materi apa? Turunan dan aplikasinya, Bu. Turunan. Kelompoknya siapa? Niko, Bu. Kelompok Niko. Oke. Semangat untuk minggu depan. Kita akan bahas turunan. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat sore, Bu. Yes. Terima kasih. Sore, Bu.